Hai, Mia di sini. Tak menyombong, tapi sejak aku kecil aku selalu jadi seorang jenius. Aku sudah mengumpulkan lebih dari 20 penghargaan di bidang sains dan dengan menambahkan satu piala lagi ke koleksiku ini, aku bahkan bisa lewatkan pelajaran. Pencapaianmu di usia yang muda ini sangat dikagumi. Apa rencanamu berikutnya? Nah, aku sudah memutuskan untuk keluar dari sekolah. Ya, itulah rencanaku. Dengan profil mewukaf seperti ini, aku hanya kurang satu makalah penelitian untuk diterima di program penelitian astronomi Space Up. Kenapa buang-buang waktu di kelas yang membosankan, ya kan? Tapi ayah dan ibu tak suka ide aku tak lulus. Jadi setelah banyak kompromi, aku memang bisa pindah ke Quebec dengan kakek nenekku selama setahun. Tapi aku masih harus sekolah di sana. Dan voila, disinilah aku di Kanada, siap untuk menaklukkan mimpiku. Tapi kenapa ada kerumunan yang sedang marah di depan rumah baruku? Mereka berteriak, mengutuk, dan melakukan perusakan. Kakek nenekku diam-diam memberi sinyal untuk lewat pintu belakang. Kemudian dengan murung memberitahuku kalau kerumunan itu adalah orang tua anak-anak yang keracunan makanan setelah menghadiri camp musim panas Riverside School. Masalahnya, makanan itu disediakan oleh perkebunan kakek nenekku. Dan sekarang, sekolah mengancam akan melayangkan gugatan dan sepertinya tak ingin bernegosiasi. Itu tak mungkin. Pasti ada solusi untuk hal ini. Jadi, kukumpulkan keberanianku, aku mengetuk pintu kepala sekolah. Apa saya mengenalmu? Saya rasa tidak, Bu. Saya Mia Jones, cucu dari Pak Peterson, sang peternak. Tunggu, Mia Jones dari New York? Masuklah. Wanita itu pasti Bu Robinson, istri kepala sekolah. Tapi, apa ia mengenalku? Segera saat kami duduk, ia mengatakan, aku akan tarik semua tuntutan demi kau. Oh, Bu, sungguh? Aku tahu kita bisa selesaikan masalah ini secara damai. Tapi, anak manis, aku tak berbuat amal. Aku tahu kemampuanmu. Jadi aku hanya akan mencabut gugatan jika kau membuat putriku jadi siswa terbaik di sekolah. Dengan kata lain, kau akan bertukar semua hasil ujian dengannya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutku? Kurasa itu adalah penawaran gila. Tapi jika aku tak melakukannya, maka perkebunan akan bangkrut. Jadi dengan mengangguk enggan, aku setuju. Kemudian aku langsung dibawa menemui putrinya. Aku mengira bertemu orang yang sombong dan manja, tapi yang mengagetkanku, cewek ini sangat murah senyum menyapaku. Hei, aku Eliana, tapi panggil saja aku El. Aku sangat minta maaf soal ibuku. Ia tahu kalau aku harus berprestasi di sekolah, karena ayahku adalah kepala sekolahnya. El ragu-ragu sejenak, kemudian melanjutkan. Dan juga ada Nora, anak perempuan yang sangat cerdas dari mantan istri ayahku. Ibu tak mau aku jadi payah, dan ayah lebih memilih cewek ini daripada aku. Jadi, memikirkannya, tujuan utamaku untuk datang ke sini adalah untuk menyelesaikan riset astronomisku. Aku tak perlu lagi nilai A. Jadi aku tersenyum pada El. Jangan khawatir, aku akan pastikan kau jadi siswa unggulan dalam waktu singkat. Keesokan paginya aku pergi ke sekolah dengan El. Dan wah, sekolahnya terlihat begitu kuno dan tenang. Sangat berbeda dari sekolahku yang padat di New York. El memperkenalkanku kepada teman-temannya dan mereka semua sepertinya sangat menerima. Akan menyenangkan di sini. Masih memegang kesepakatan itu, aku membantu El menjawab pertanyaan guru, bertukar tugas dan PR dengannya. Dan segera El sudah naik ke peringkat teratas. Sebaliknya, aku berada di dasar kelas. Oh wow, Ibu El sungguh tak bercanda saat dia mengatakan nilai-nilai buruk. Tapi itu toh tak masalah denganku, karena satu-satunya hal yang kupedulikan adalah menara astronomi yang menakjubkan ini. Sungguh seperti surga. Apa yang kau lakukan di sini? Aku berbalik melihat Nora, gadis yang El sudah sebutkan sebelumnya. Dia juga ketua klub astronomi. Hai, aku Mia. Aku ingin menjadi bagian dari kelompokmu. Aku punya pengalaman belajar astronomi dan... Berhentilah mengoceh. Nilaimu itu payah, dan kami punya aturan ketat tak boleh ada idiot. Kukatakan ke Nora untuk paling tidak memberiku kesempatan membuktikan diri. Jadi dia menyuruhku duduk dan mendengus saat dia berikan padaku tes astronomi. Mudah sekali. Ku jawab semua dengan benar dalam waktu 10 menit. Tapi bukannya menerimaku masuk ke klub, dia menuduhku curang. Nora tak hanya membenciku, dia juga sepertinya membenci El. Jika ada kesempatan untuk mengkritik kami, dia pasti akan menggunakannya. Pak, mereka curang. Saya hanya ingin membantu Mia. Kumohon, saya minta maaf. Hah? Siapa menolong siapa? Mia, kau ini berani sekali. Ujianmu ditangguhkan. Seluruh kelas memberiku tatapan tak suka. Tidak dihargai oleh sebayaku adalah pengalaman baru bagiku. Bagaimana mungkin El bisa berbohong setenang itu? Hebat, sekarang aku dijuluki si curang. Aku tak akan pernah diterima di klub astronomi kapanpun. Mia si curang ini harus temukan caranya sendiri untuk masuk ke sana kalau begitu. Jadi aku menunggu hingga gelap lalu menyelinap ke ruang petugas kebersihan untuk mencuri kunci menuju menara observasi. Sekarang aku bisa dengan bebas belajar ras bintang favoritku tanpa ada yang mengganggu. Montreal sangat dekat dengan kutub utara.
Jadi langit malam di sini sangat jernih. Aku bisa melihat semua bintang. Di tingkat ini, risetku bisa dikerjakan lebih cepat dari perkiraan. Kemudian aku akan keluar dari sini, meninggalkan semua drama kekanak-kanakan ini. Suatu malam aku sibuk mencatat ketika seseorang membuka pintu dan masuk. Siapa di sini? Oh tidak, dengan tergesa-gesa kuraih berkasku dan kabur lewat jendela pintu darurat. Siapa cowok itu? Kenapa ada di sini di jam seperti ini? Keesokan paginya aku menerobos kerumunan dan melihat pengumuman di papan pengumuman sekolah. Klub astronomi memperingatkan orang luar untuk tidak menggunakan ruangan observasi dan bahwa akan ada hukuman berat jika penyusup baru-baru ini ketahuan. Sial, cowok tadi malam itu pasti mengadukanku. Ternyata yang mengadukan adalah Brandon, anak pindahan baru yang juga cucu dari pendiri Space Up. Sayang sekali cucu Sir Edward Foster yang luar biasa adalah seorang bajingan sombong. Tapi itu tak menghentikan cewek-cewek untuk tergila-gila dengan si Brandon ini. Ironisnya, dia terus mendekatiku dan membicarakan astronomi. Hah? Bukankah semua orang di sini memandangku sebagai anak yang tak penting? Apa ini milikmu? Kata Brandon sambil mengeluarkan secari kertas. Oh, astaga, ini bagian dari riset astronomiku. Apa aku menjatuhkannya di menara kemarin malam? Tapi bagaimana Brandon tahu kalau itu punyaku? Kebingungan, aku segera membuat alasan dan pergi. Aku tak bisa berhenti khawatir tentang Brandon yang tahu akulah yang menggunakan ruang observatorium. Jika sampai ada yang tahu, akan langsung dapat skors. Aku sibuk berpikir saat tiba-tiba seluruh kelas bertepuk tangan karena ternyata mereka sedang memuji esaiku yang luar biasa mengenai rasi bintang. Ia kini dikenal sebagai esai milik L. Kemudian guru membaca esai terburuk di kelas. Bintang favoritku adalah Justin Bieber. Setiap kali aku melihatnya, yang kupikirkan hanyalah andai saja dia itu suamiku. Semua orang mulai tertawa. Tak ada hadiah untuk menebak siapa nama untuk yang satu ini. Mia, kusarankan kau belajar sesuatu dari temanmu L ini. Aku menoleh menatap L dan melihat wajah sombongnya. Dia bahkan ikut yang lain menertawakanku. Apa dia sungguh sebodoh itu untuk menulis esai? Atau dia sengaja ingin mempermalukanku? Saat aku pulang, El sudah menungguku di teras untuk minta maaf padaku. Aku membantumu seperti yang kujanjikan. Bukankah sebaiknya ibumu juga menjaga janjinya juga? Batalkan gugatan itu sekarang juga. Maka aku akan membantumu menyelesaikan ujian akhirmu dengan sukses. Kalau tidak, aku tak akan melakukannya. Dia sedang mengerjakannya, Mia. Jangan khawatir. Aku tahu kau akan pindah setelah setahun. Dan aku juga tahu bahwa kaulah orang yang menyelinap ke observatorium. Jadi, jika kau ingin pergi dengan damai, paling tidak bantulah agar aku dan Brandon bisa bersama. Kau dan Brandon? Tapi apa hubungannya itu denganku? El kemudian memberitahuku kalau Brandon sangat terkesan dengan esai astronominya hingga dia mengajaknya keluar untuk membahasnya lebih lanjut. Tapi tentu saja dia tak tahu apa-apa soal itu. Jadi dia punya rencana. Aku akan memakai AirPodku dan kau harus tetap terhubung denganku selama kencan. Jadi kau bisa memberitahuku jawaban dari pertanyaannya. Jika kami resmi pacaran, aku akan membelikanmu teleskop yang terus kau bicarakan. Kau tahu benda itu? Celestron, teleskop Celestron. Oh astaga, dia sangat tahu kelemahanku. Baiklah kalau begitu, kita sepakat. Akhir pekan itu El dan Brandon pergi jalan-jalan di Taman Jerry. Sementara aku tetap di rumah menguping percakapan mereka lewat telepon. Kulihat kau punya minat terhadap astro. Jadi kenapa kau tak gabung dengan klub astronomi? Karena kau tahu, aku sibuk dengan pelajaranku. Dan juga aku ada latihan piano. Sungguh? Oh, di makalah kau sebutkan kalau lubang hitam Sagittarius A. Kau sepertinya sudah melakukan banyak riset tentang itu. Bisa jelaskan padaku lebih? Meskipun El sepertinya panik saat kusuruh mengucapkan kata-kataku, semuanya berjalan cukup lancar. Hanya satu hal, semakin aku dan Brandon bicara, semakin aku sadar kami punya begitu banyak persamaan. Bahkan meskipun itu lewat El, aku masih merasakan koneksi dengannya. Kukira semua berjalan lancar di antara mereka, tapi tidak. Suatu hari El mendatangiku dengan marah dan berkata Brandon telah menolak pengakuan cintanya. Aku ingin kau pergi bicara dengannya dan cari tahu kenapa. Aku perlu tahu alasannya. Apa? Kenapa tak kau saja tanya padanya? Karena aku ini aku, Eliana Robinson. Aku tak bertanya pertanyaan yang memalukan. Jadi akulah orang yang harus melakukan langkah memalukan? Juga teleponlah aku. Aku ingin mendengarnya sendiri. Astaga, cewek bosi ini. Dan begitulah aku harus menyeret Brandon ke atap yang sepi. Sementara ponselku diam-diam melakukan panggilan dengan L agar dia bisa mengikuti percakapan. Oke, kita langsung saja ke intinya. Kenapa kau menolak L? Karena aku menyukai orang lain. Jika kau sudah suka orang lain, lalu kenapa jalan dengannya? Karena hanya dengan keluar dengan L aku bisa bicara dengan orang yang kusuka. Tapi sangat disayangkan, kenapa kau tak mengenaliku? Aku langsung mengakhiri panggilan telepon berharap L tak paham dengan apa yang terjadi. Dia sudah tahu akulah yang berada di balik kata-kata L selama ini?
Ternyata Brandon sudah bertemu denganku sekali di kontes city ranking untuk siswa kelas 6, di mana aku mengunggulinya dan memenangkan hadiah utama. Dia tak pernah bertemu anak yang lebih pandai darinya di bidang astronomi sebelumnya. Jadi saat dia melihatku lagi di sekolah, dia langsung mengenaliku. Hanya saja, dia tak paham kenapa nilaiku sangat rendah. Brandon ingin bicara denganku, tapi dia sedih karena yang dia terima hanya sikap dingin. Aku agak merasa bersalah, tapi itu semua karena dia mengadukan administrasi sekolah kalau aku menyelinap ke ruang astronomi. Tapi ternyata Nora lah yang mengadukanku. Nora juga yang ada di sana waktu itu. Oh ya, kenapa kau harus mengerjakan PRL? Kuceritakan pada Brandon tentang kontrakku dengan Bu Robinson dan minta maaf karena tak memikirkan perasaannya saat aku setuju untuk berada di balik kencannya dengan Elle. Aku paham, ikut aku. Ada sesuatu yang kau perlu tahu. Brandon mengajakku bertemu Nora. Dia awalnya tak menerimaku. Tapi ketika Brandon cerita padanya soal rahasiaku, Nora langsung mengubah sikapnya. Aku seharusnya tahu seseorang seperti Elle tak bisa membuat kemajuan seperti itu. Dia dan ibunya menipu orang lain lagi. Kemudian Nora memberitahuku bagaimana dia diam-diam menyelidiki kasus keracunan makanan karena di hari camp musim panas itu dia melihat Bu Robinson dan Elle melakukan hal mencurigakan di dapur sekolah. Kenapa aku harus percaya padamu? Elle memberitahuku kau mungkin mengincarnya. Jadi bisa jadi kau hanya berusaha menghancurkan hidupnya. Tolonglah, kenapa aku harus lakukan itu padanya? Percaya atau tidak, sahabatmu yang berharga itu berusaha mempermalukanmu di depan seisi sekolah. Apa ini? Ini aulia perkuliahan. Elle duduk di depan layar yang bertuliskan, "Kakek Mia meracuni kita." Kami bergegas ke aulia perkuliahan mendapatinya di sana. Memberitahu orang-orang kalau kakek nenekku adalah orang yang menyediakan makanan beracun itu. Dan bahwa aku tak punya malu mencontek karyanya, menipu berkali-kali dan bahkan mencuri Brandon darinya saat mereka berpacaran. Jadi dia pasti sudah tahu kalau Brandon menyukaiku, ya kan? Meski begitu, kenapa dia tak bicara langsung padaku? Beraninya dia mengarang-arang tentangku dan keluargaku. Sebelum aku bisa melakukan apapun, Brandon mengubah apa yang tampil di layar dengan videoku memenangkan kontes yang Mind Intelligence. Semua orang mulai riuh ketika mereka mengenali siapa aku. Seseorang bahkan berkata dengan keras, "Aku menonton pertunjukan itu, apa itu sungguhan Mia?" Wajah Elle menjadi pucat saat orang-orang mulai meragukannya. Kemudian Nora merebut mic dari tangan Elle dan berkata, "Jadi sekarang kita sudah jelas tahu kalau Mia sama sekali tak bodoh. Lalu bagaimana dengan keracunan di camp? Apa ada yang merasa aneh hanya Elle dan ibunya yang tak menunjukkan gejala keracunan hari itu? Itu karena mereka adalah orang yang meracuni makanannya dan menyalahkan pada kakek nenek Mia." Layar lanjut menunjukkan klip ibu Elle yang terlihat mencurigakan saat dia bicara dengan seorang lelaki. Dia melakukan itu untuk merusak reputasi baik kakek Mia. Kemudian dia akan menyewa lelaki ini untuk membeli perkebunan atas namanya dengan harga yang sangat murah. Apa katamu? Oh Tuhan, kepala sekolah berdiri di pintu dan menyaksikan semuanya. Semuanya keluar! Ketika hanya ada 4 orang tersisa di ruangan, Elle dengan marah berteriak, "Beraninya kau! Kau hanya hasil dari perselingkuhan ibumu. Ingat? Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau tahu betul ibuku tak berselingkuh dari Pak Robinson. Dan ibumu lah yang bohong padanya untuk menghancurkan pernikahannya dengan ibuku. Lalu apa? Berbohong lagi kalau kau ini putrinya untuk memaksakan untuk tetap tinggal bersamanya? Kau dan ibumu adalah orang yang mengerikan." Pak Robinson berdiri di antara mereka dan menghentikan perdebatan. Oh, Pak Robinson juga tak terlihat begitu baik. Ternyata dia sudah tahu kalau Ibu Nora telah dijebak dan tidak berselingkuh darinya sama sekali. Dan itulah kenapa ia selalu berusaha menebusnya dengan Nora. Tapi mengetahui bahwa Elle bukanlah putrinya adalah satu hal yang menggemparkan. Setelah tahu apa yang istri dan putrinya lakukan, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia menebus kesalahannya dengan Ibu Nora dan mereka mencoba lagi. Setelah kebenaran terungkap, Elle dan ibunya pergi tanpa jejak. Kuucapkan selamat tinggal pada berita buruk. Kakek nenekku sudah bersih dari tuduhan masalah keracunan makanan dan sekarang bisnis mereka kembali booming. Dengan bantuan Brandon dan Nora, aku mengumpulkan cukup data dan menyelesaikan tugasku dengan nilai sempurna. Sekarang akan berhenti sekolah dan mengejar mimpiku. Hanya bercanda. Aku hanya akan pergi liburan pendek ke Taman Nasional Mount Megantic untuk melihat aurora dengan Brandon dan Nora. Aku sudah putuskan untuk menyelesaikan SMA di sini. Jadi aku bisa lanjut mengejar mimpiku di bidang astronomi dengan 2 belahan jiwaku di sisiku.